Sektor ini meliputi ya ziswaf ya, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, sisi sektor keuangan Islam ini sebenarnya potensinya luar biasa ya. Jadi menurut hitungan Basnas misalnya, potensi zakat itu bisa mencapai lebih dari 200 triliun ya. Dan kemudian kalau menurut Badan Wakaf Indonesia, itu potensi wakaf itu juga mencapai lebih dari 2000 triliun. Nah, akan tapi yang baru bisa digali betul-betul real itu kalau zakat masih 5 hingga 8 triliun. Nah, kalau zakatnya saja bahkan hanya 5 triliun. Kemudian wakaf uang itu juga potensinya besar. Akan tetapi ini belum banyak dapat digali oleh masyarakat. Nah, bagaimana peran masyarakat dalam hal ini? Tentu bagaimana masyarakat bisa memposisikan diri sebagai muzaki yang taat melaksanakan pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat yang resmi, dan juga menyalurkan wakaf-wakafnya itu kepada lembaga wakaf yang tersertifikasi dan mendapatkan izin dari pemerintah, sehingga data-data itu bisa terdata dengan sangat baik ya, tercakup dengan baik. Nah, semakin jelas nanti ketika dana ziswaf ini, zakat, infak, sedekah, wakaf ini dikelola dengan baik dan terkumpul sesuai dengan potensinya, tentu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi misalnya tadi zakat untuk para mustahik itu mereka bisa mendapatkan suntikan zakat yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, dan dengan wakaf itu bisa digunakan untuk pengembangan banyak sekali aspek perekonomian umat, baik itu dari sisi yang wakaf produktif ya, yang kemudian digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang mendorong lebih cepat lagi peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, dalam hal ini lembaga-lembaga yang sudah bisa menjadi percontohan itu beberapa diantaranya bisa disebut misalnya lembaga wakafnya Gontor, ada lembaga wakafnya Universitas Islam Indonesia, kemudian termasuk lembaga-lembaga kampus lain yang sudah sangat concern dalam mengembangkan instrumen wakaf untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Termasuk di dalamnya ketika ekonomi masyarakat terberdayakan, nanti akan berdampak kepada kualitas pendidikan, kemudian kualitas kesehatan, dan juga kualitas masa depan anak-anak bangsa, yang tentu ini akan sangat membantu pemerintah di dalam bagaimana mencapai SDGs ya. Ya, sehingga dari sini kita sebagai masyarakat perlu meningkatkan peran kita dengan posisi kita masing-masing. Masyarakat yang posisinya sebagai pemegang amanah kekuasaan, maka bagaimana berperan sesuai dengan posisinya itu untuk mengembangkan ekonomi syariah, dan masyarakat yang posisinya adalah di berbagai ranah tadi, baik di lembaga keuangan mikro syariah, di dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga wakaf mikro, kemudian yang keuangan sosial, itu bisa berperan luas lagi untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.